Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hikayat. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai hikayat, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Pada dasarnya, hikayat dan cerpen memiliki persamaan dalam hal unsur-unsurnya, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Mari kita bahas mengenai unsur intrinsik. 1. Tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang mendasari suatu cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang terlibat di dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter-karakter tokoh. Karakter tokoh bisa digambarkan menjadi dua teknik. 1. Teknik analitik atau langsung, yaitu karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarangnya. 2. Teknik dramatik atau tidak langsung, yaitu karakter tokoh dikemukakan melalui 1. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh. 2. Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. 3. Penggambaran tata kebahasaan tokoh. 4. Pengungkapan jalan pikiran tokoh serta 5. Penggambaran oleh tokoh lain. 3. Alur. Urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. 4. Latar. Latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. 5. Sudut pandang, yaitu strategi yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan ceritanya. Biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. 6. Gaya bahasa. Merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada pembaca. 7. Amanat. Pesan moral atau pelajaran yang dapat kita peroleh dari cerita. Selanjutnya kita bahas mengenai unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik mengacu pada keadaan budaya, sistem ekonomi, religi, serta politik. Selanjutnya kita bahas mengenai struktur hikayat. Sama seperti cerita-cerita lain, maka hikayat juga memiliki struktur, yaitu orientasi, rangkaian kejadian, serta reorientasi. Orientasi merupakan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Rangkaian kejadian merupakan rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, sedangkan reorientasi yaitu kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan tersebut. Mari kita bahas kaidah kebahasaan hikayat. 1. Penggunaan sudut pandang orang pertama dan ketiga. 2. Penggunaan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan tokoh. 3. Penggunaan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara terperinci tentang sifat tokoh. 4. Penggunaan kata kerja pasif dalam rangka menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. 5. Penggunaan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. 6. Penggunaan kata penghubung, kata depan ataupun nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Demikianlah pembahasan kita mengenai hikayat. Untuk pembahasan selengkapnya akan kita bahas bersama pada pembelajaran kita. Thank you.